Suara Xiao Wutian serak, tubuhnya yang kurus gemetar lagi, dan dia melihat sosok di langit dengan tak percaya, itu hanya orang yang pernah dia bantu junior, tapi sekarang turun seperti dewa. Tiba-tiba, satu orang dilenyapkan, dan sisa Taiksu tidak bereaksi pertama kali, karena mereka belum pernah menghadapi musuh seperti itu sejak mereka datang ke Senshi, dan mereka langsung mengenai organ vital mereka dengan satu pukulan, menghancurkan darah merah. Pada saat yang sama, Jing melenyapkan tubuh di dalam armor itu. Setelah membunuh satu orang, mereka tertegun sejenak, dan baju besi Void God di tangan mereka segera memadatkan senjata masing-masing, dan kemudian segera bergegas menuju Xiao Yan. Kekuatan orang-orang ini mungkin jauh di luar imajinasiku. Kekuatan yang mereka tunjukkan sangat kuat dan asing. Itu bukan sumber Tuhan, artinya, itu adalah alam yang lebih kuat dari Dewa Perang. Apakah itu abadi? Xiao Wutian dengan sosok yang suram, dia masih seperti lilin yang sekarat. Hidupnya sepertinya telah berakhir, dan dia tidak lagi memiliki vitalitas yang cukup untuk mendukungnya. Tapi melihat pertempuran di depannya, dia telah berada di benua Dou di sepanjang tahun, dan dia hampir tidak pernah bertemu dewa pertarungan yang lebih kuat. Keabadian hanyalah sebuah keberadaan yang bahkan tidak berani dibayangkan oleh Xiao Wutian. Tapi melihat sosok yang memegang penggaris raksasa, salah satunya musnah dengan satu pukulan artinya, anak yang dulu baru saja keluar dari alam bawah benua Doudi telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Langit tidak bisa dipercaya, itu sebabnya dia yang berada di ambang kematian sangat terkejut. Setelah membunuh satu orang Taiksu, masih ada 7 orang, dan ada orang Taiksu lainnya yang mencari di sekitar benua Doudi. Saya khawatir mereka akan datang untuk mendukung dalam waktu singkat, Xiao Wutian tahu, jadi ada yang khawatir. Nak, ada lebih dari 7 di sini. Xiao Wutian menggunakan jiwanya yang lemah untuk mengirimkan suara, dan melihat sosok di udara menoleh untuk melihat Xiao Wutian dengan tenang, dan sosok ini memegang penggaris raksasa sedang melihat Xiao Wutian ini adalah Xiao Yan yang kembali. Saya melihat Xiao Yan menekuk jarinya dan menjentikkannya. Vitalitas yang kuat langsung dikirim ke tubuh Xiao Wutian yang akan runtuh, dan tubuhnya yang kurus yang hanya memiliki kerangka pulih dengan kecepatan yang akan menghancurkan segalanya. Pada saat yang sama, 7 orang Taiksu semuanya menyerang Xiao Yan. Mata Xiao Yan dingin dan tegas. Pada saat ini, dia memancarkan niat membunuh yang kuat. Menghadapi 7 orang yang meraung ke arahnya, sayap hitam di belakang Xiao Yan bergerak pertumbuhan yang cepat, bukan mundur, tetapi maju, ambil inisiatif untuk menjarah. Dari 7 Taiksu yang datang dari pengepungan. Armor Void God pada 7 orang Taiksu semuanya hanya memiliki satu kristal merah, dan kekuatannya dapat dibedakan dari jumlah kristal merah. Hanya satu kristal merah yang tidak mengandung banyak kekuatan abadi, dan sekitarnya juga mereka tidak melihat kecanduan Taiksu, artinya, mereka tidak memiliki persediaan dalam waktu singkat. Tentu saja, Xiao Yan membunuh orang-orang Taiksu di generasi pertama baju besi Void God dengan mudah. Terlebih lagi, pertempuran yang dia temui di alam Suanyin sebelumnya membuat Xiao Yan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Taiksu, dan dia jelas tahu kelemahannya. 7 orang Taiksu bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan Xiao Yan. Xiao Yan bergegas menuju seseorang, orang ini agak ceroboh, dia bahkan belum memakai helmnya saat ini. Xiao Yan memukul perutnya dengan kaki, menghindari kristal merah dengan sengaja, dan kemudian meledakkan tinjunya saat menembak ke belakang. Saat ini, Xiao Yan tidak menggunakan kekuatan apapun dari avatarnya, semua kekuatan yang dia gunakan sekarang adalah tubuh aslinya. Saat menerobos langkah kedua dari keabadian Kaisar, kekuatan tubuh fisik juga telah mencapai keabadian, dan kekuatan dewa menjadi lebih kuat, dan tidak ada tekanan untuk menghadapi Taiksu ini. Dengan keras, kepalanya langsung meledak, dan nyala api Xiao Yan dapat memanfaatkan celah ketika ada cacat pada baju besi Void God. Jelas tidak mungkin bagi tubuh pria Taiksu untuk menahan jantung api Xiao Yan, dan dia akan dibunuh dalam sekejap, terbakar menjadi abu. Dalam sekejap, Xiao Yan sendirian lagi, dan Xiao Yan terus menyerang, masih dengan teknik pembunuhan yang cakap dan sederhana. Setelah kurang dari setengah batang dupa dari 7 orang Taiksu, hanya tersisa 1 orang, dan 6 sisanya orang-orang bahkan tidak meninggalkan tubuh mereka setelah kematian. Sekarang, armor Void God mereka semuanya dikumpulkan oleh Xiao Yan ke dalam ring.
Karena Xiao Yan memiliki ide yang berani, dia akan mengumpulkan sejumlah besar armor dewa palsu jika dia memiliki kesempatan saat ini. Untuk jumlahnya, semakin banyak semakin baik. Semut Sensi, apakah kamu tahu apa yang akan kamu hadapi nanti? Pada saat ini, orang terakhir yang tersisa. Bukannya orang ini tidak mati, tetapi Xiao Yan tidak membunuhnya, tetapi Xiao Yan tidak bunuh dia tidak membuka mulut untuk bertanya, tetapi meninggalkan nyawanya, berbalik dan menjarah menuju benua yang rusak di bawah. Melihat Xiao Yan mengabaikannya, orang ini diam-diam bersukacita. Bahkan, dia lebih takut karena kekuatan Xiao Yan terlalu kuat. Dia tertegun karena dia tidak mengerti mengapa Xiao Yan tidak membunuhnya. Pemberitahuan darurat dikeluarkan, dan dukungan akan segera tiba. Tetapi ketika dia melihat Xiao Yan pergi, dia segera berbalik dan bersiap untuk pergi, tetapi begitu dia berbalik, sebuah telapak tangan tiba-tiba menyerang dan mencengkeram tenggorokannya, lalu di sana adalah klik di leher. Jangan bunuh aku. Suara dingin dan tegas Xiao Yan datang dari ujung, dan telapak tangan yang memotong lehernya adalah Cimi. Setelah kembali ke Sensi, Xiao Yan melepaskannya dari 9 peti mati dan menguncinya. Tidak ada gunanya, lebih baik melepaskannya untuk melakukan sesuatu, dan Cimi juga tahu banyak tentang Taisu, lagi pula, berapa lama Cimi bertahan bahkan Xiao Yan tidak bisa menebaknya. Xiao Yan memarahi, Cimi cemberut, dan kemudian mendukung kepala terpenggal pria Taiksu itu dan memutarnya seolah memasang kepala boneka. Terdengar raungan menyakitkan dari bawah baju besi, Cimi jelas agak membosankan, setelah ditegur oleh Xiao Yan, jika Anda merasa marah di hati, Anda hanya bisa melampiaskan amarah Anda pada orang yang terlalu kosong. Xiao Yan melihat lingkungan yang bobrok, dan mengerutkan kening. Seluruh benua Doudi hampir hancur, dan bahkan lebih banyak lagi kematian yang tersisa di benua yang rusak ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat batasan di udara, dan segera mengulurkan tangannya untuk menepuk mata anjing yang sedang tidur dengan mata tertutup di pundaknya. Dengan bunyi gedebuk, mata anjing itu ditampar bangun, dia ingin marah dan melihat ekspresi Xiao Yan salah tetapi dia tidak berani, jadi dia hanya bisa mengutuk dengan suara rendah. Cahaya biru keluar dari matanya, langsung menembus penghalang di udara. Pembatasan itu mengandung vitalitas dan darah yang agung, yang jelas diambil dari orang-orang ini, wajah Xiao Yan menjadi semakin suram. Taisu tidak pernah melepaskan makhluk hidup. Di mata mereka, semuanya adalah sumber daya. Taisu, Taisu. Xiao Yan menggertakkan giginya. Pada saat ini, dia belum sepenuhnya keluar dari mood kehilangan permaisuri, semua emosi saling terkait, saat ini Xiao Yan hanya ingin bertarung. Dalam benak Xiao Yan, permaisuri sudah tidak ada lagi, tetapi dalam kehampaan gelap alam Suanyin, sesosok muncul di beberapa titik, dan dia melewatinya dengan penggaris besar, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Setelah pembatasan dihancurkan oleh mata anjing, Xiao Yan mengirimkan semua vitalitas dan ki dan darah ke dalam tubuh setiap orang yang masih hidup dengan api yang tidak dapat padam, dan aura kematian secara bertahap menghilang. Namun, orang mati tidak punya pilihan selain untuk menonton ada mumi yang duduk bersila di tanah, tidak satu pun dari mereka tampak damai, mereka semua ganas dan tidak mau. Xiao Yan menyaksikan api di hatinya terus berkobar.